Selamat siang, perkenalkan kami Siap. perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Adi Saputra dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Dimas Ramadhan Randianto. Eh, Pada hari ini saya ingin mewawancari Bapak. Boleh perkenalkan nama Bapak? Nama saya Arif Sudrajat. Kita langsung mulai ke wawancaranya, Pak. Apa nama perusahaan Bapak bekerja? Di perusahaan saya, tempat saya bekerja namanya PT Multika Adi Perdana. Perusahaan ini berada pada bidang atau industri apa? Dia di industri bidangnya berbagai bidang properti, Pak. Khususnya di office leasing atau penyewaan ruangan-ruangan buat kantor, Pak. Pak, apakah perusahaan Bapak ini terdapat nilai budaya? Untuk nilai budaya ada nilai budaya di kami. Nilai budayanya karena perusahaan ini punya perusahaan kekeluargaan, jadi kekeluargaan. Budayanya di situ kita semua karyawan dengan adat istiadat yang ada semua ditampung sama perusahaan apa adanya gitu, sesuai dengan budayanya masing-masing. Selanjutnya, menurut pengalaman Bapak, budaya seperti apa yang diterapkan dalam perusahaan? Apakah sudah mendukung kinerja perusahaan? Di antaranya budaya di sini tuh bisanya budaya silaturahmi ya, silaturahmi di mana kita mempererat tali kekeluargaan. Setiap ada yang terutama staf-staf di level tertinggi kita mau ada, biasanya kita ada pertemuan, terus di situ kita saling tukar-menukar pengalaman antara tim manajer dengan karyawan. Jadi semua serba terbuka, apa yang jadi keluhan karyawan ditampung sama manajemen juga akan mengutarakan apa kekurangan karyawan. Di situ kita saling mengisi. Lalu bagaimana cara Bapak menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan? Menerapkannya saya menyesuaikan diri dengan apa yang sudah digariskan atau di peraturan yang sudah digariskan sama perusahaan. Di situ saya yakin bahwa perusahaan itu sudah menggariskan suatu kebijakan ke karyawan, tidak memandang orang gitu Pak. Jadi semua bisa makan. Yang penting kita di sini bekerja mendedikasikan diri khusus kepada perusahaan ini tanpa melihat ini orang Jawa, orang Sunda, orang mana. Yang penting kita bekerja secara tradisional itu aja. Selanjutnya diteruskan oleh saya. Berdasarkan pengalaman Bapak dalam membuat perencanaan, bagaimana perencanaan itu bisa dikatakan berhasil? Perencanaan dikatakan berhasil seandainya karyawan lebih dari 60% bisa mengaplikasikan peraturan atau kebijakan yang sudah diterapkan sama perusahaan. Lebih dari 60%. Dan terbukti ada nilai hasilnya. Misalnya untuk marketing, dia bisa berhasil memasarkan ruangan-ruangan yang kosong lebih dari 50%. Tadinya okupansinya di bawah 50%, tiba-tiba marketing dengan kebijaksanaan baru dari perusahaan, dia jalankan terus dengan dia proaktif mencari klien-klien. Alhamdulillah seperti Multika sekarang sudah mencapai 69%. Itu berarti ada kinerjanya bagus ya Pak ya. Nah, itu ada peningkatan. Jadi mereka tuh ada punya cara mereka pendekatannya terhadap klien yang jago gitu loh Pak. Bisa. Lalu apa yang membuat Bapak bisa percaya diri untuk melakukan sebuah perencanaan terkait posisi Bapak saat ini? Ya, kita merencanakan sesuatu karena berdasarkan kebutuhan perusahaan. Misalnya perusahaan saat ini lagi membutuhkan dana untuk operasional. Kan kemarin COVID selama 2 tahun kita banyak off nih. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang collab. Banyak sekali tadinya orang diisi ini ruangan berisi, akhirnya mereka meninggalkan karena perusahaannya collab. Nah sekarang setelah berakhirnya COVID, nah mulai berangsur-angsur nih perusahaan ini menerapkan suatu kebijaksanaan di mana
kita harus memaksimalkan segi pelayanan atau jasa, karena kita bergerak dengan jasa properti otomasi jasa. Karena jasa ini bisa dirasakan, susah dilihat hasilnya, tapi bisa dirasakan sama klien. Jadi kita peningkatan pelayanan terus-terusan, Pak. Diperbaiki yang kurang kita perbaiki, yang sudah ada kita tingkatkan. Gitu. Hambatan apa saja yang dihadapi Bapak dalam menentukan pengambilan keputusan? Satu, biasanya terkait dengan budget. Budget itu terkait juga dengan banyak tidaknya penyewa di sini. Otomatis kita mau mengadakan, misalnya kita mau mengadakan olahraga atau tour bareng gitu ya dengan karyawan semua, itu kan memerlukan dana besar. Ya otomatis kita alokasikan daripada dana untuk tour, mendingan kita untuk misalnya peningkatan gaji dulu deh, biar peningkatannya sedikit, yang penting taraf kehidupan atau kesejahteraan meningkat, mendingan itu dulu daripada hal-hal yang kurang urgent gitu. Jadi kebijaksanaan itu disesuaikan dengan anggaran yang ada. Struktur organisasi seperti apa yang dijalankan perusahaan, Pak? Ya, yang saya tahu sekarang ini di atas owner itu sekarang dipegang sama komisaris. Di bawah komisaris ada presiden direktur atau direktur utama dirut kan. Di bawah dirut ada direktur operasional. Nah, direktur operasional baru pecah di situ. Di situ ada namanya HRD manager, ada HRD manager, ada accounting manager, ada marketing manager. Terus ada chief security juga. Ada juga GA general affairs. Nah, dari situ baru ke anak cabang ke bawah. Selanjutnya, lalu apakah dengan struktur organisasi ini sudah sesuai dengan fungsi yang dijalankan? Ya, sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Tinggal sekarang mengoptimalkan Pak kinerjanya. Belum optimal kalau menurut saya kan kinerjanya. Karena apa? Belum optimalnya banyak kendalanya di situ, misalnya di segi kalau di security misalnya kekurangan peralatan. Larinya ke dana lagi ya, larinya ke anggaran lagi. Misalnya banyak HT-HT yang rusak gitu ya, belum diperbaiki sama mereka, sama manajemen. Kemudian ada lagi sebagian peralatan-peralatan yang kurang memadai, biasanya kipas angin yang rusak segala macam belum bisa kita perbaiki, belum mendukung kenyamanannya karyawan. Ya itu mungkin karena dia antaranya di anggaran Pak kita nih, serah di anggaran kita benar-benar lagi menghemat sekarang ini, karena setelah COVID selama 2 tahun ini kita ini perusahaan ibaratnya baru bangun kembali, baru bangkit kembali, baru menata lagi gitu untuk tatanan kehidupan yang lebih bagus gitu Pak. Itu aja sih. Sekian yang bisa saya sampaikan pada wawancara ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Arif sudah meluangkan waktunya. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan menjadikan bahan yang untuk kajian berikutnya untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.